Baik, selamat malam. Saya atas nama Rini Lisa Valina Nabaswaja dengan NIM 2003030103, kelas C semester 3 jurusan Sosiologi. Pada malam hari ini saya akan mereview buku ke-9 Perubahan Sosial Budaya tentang hubungan sesama jenis, hukum, dan perubahan sosial. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang sistem berpikir hukum Islam yang berpangkal pada Al-Quran dan hadis, karena di dalam keduanya dapat hukum-hukum yang mengatur kehidupan. Di antaranya hukum Islam yang masih bersifat rinci, tetapi kebanyakan masih bersifat umum dan baru disebut pokok-pokok saja yang harus dipandang sebagai petunjuk pengarahan sehingga masih memerlukan pemikiran yang mendalam. Salah satu dalam hukum Islam juga mengatur umat Islam dalam masalah hubungan laki-laki dan perempuan secara sah dan umumnya yang disebut perkawinan. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita dan kemudian beralih mengarahkan dalam pertemuan itu sehingga terlaksananya perkawinan dan beralihlah keriasauan pria dan wanita menjadi ketentraman atau sakinah. Sehingga satu kata yang dapat memiliki sejumlah penafsiran yang berbeda tergantung konteksnya. Oleh karena itu, perlu sekali menggunakan metode tafsiran adalah memahami sebuah isu dalam Al-Quran yang termasuk isu seksualitas. 3 studi tentang seksualitas memperkenalkan 3 terminologi yang penting, yaitu identitas seksual, orientasi seksual, dan perkawinan seksual. Keracuan dalam memahami ketiga istilah ini akan membawa kepada kesimpulan yang keliru. Bab 2 Pembahasan. Yang pertama, keluarga pelangi. Anak dari hubungan pasangan sesama jenis disebut keluarga pelangi, sehingga menghadapkan berbagai tantangan hukum. Bab 3 Defendo menggambarkan kemungkinan hubungan sistem UA lebih jauh dan menganalisis status warga di UA saat ini dan keluarga pelangi untuk bergerak bebas di antara negara-negara anggota UA secara khusus. Dia berfokus dalam hubungan orang tua dan anak dan memeriksa apakah penolakan negara anggota tuan rumah untuk secara hukum mengakui hubungan antara seorang anak dan salah satu dan kedua orang tua yang sesama jenisnya merupakan pelanggaran hukum UA ketika keluarga berpindah antar wilayah. Skorter menganggap bahwa kedua peran Eichter dan UA dalam membentuk undang-undang UA di masa depan mengenai keluarga UA yang dihipotesis kode hukum ILI. Barton, peneliti yang merupakan sosial dalam keluarga pelangi, dengan mengacu pada contoh dari budaya kontemporer untuk menggambarkan poin yang dibuat. Dia menganggap penerima sosial dari hubungan sesama jenis dan penggunaan bantuan manusia, metode reproduksi untuk memberikan orang tua sesama jenis dengan anak yang terkait secara genetik dari tantangan-tantangan yang telah mempengaruhi peran penting ibu dalam pengganti dalam membangun laki-laki pasangan sesama jenis untuk ayah keturunan tertarik secara genetik. Pertimbangan perlunya kedua perubahan sosial hukum dan integrasi antar mereka. Bab Donovan menggunakan studi khusus kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan dalam LGBTQ ditambah hubungan untuk membahas realitas hubungan hidup untuk seorang orang LGBTQ dan pasangan sesama jenis yang mengikuti undang-undang baru-baru ini. Dalam mempertimbangkan hubungan timbal balik antara opini publik dan perubahan hukum, cendekiawan intelektisme menekankan bahwa temuan langka yang demi proses dan diperkenalkan sebagai teori perubahan kecil. Advokat
terkemuka Waldich yang berpendapat ini menggunakan kemungkinan perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini karena izin penyesuaian bertambah pola pikir Ikigai dan perlahan-lahan memperdayakan Gai, membela hak dan mendiskreditkan argumen anti-Gai. Statis menunjukkan pemandangan ini, kewarganegaraan mencakup dorongan untuk mempertanyakan apa artinya diikutsertakan untuk milik. Dalam pandangan ini, kewarganegaraan akan dipahami sebagai pemberian hukum, politik hak-hak, dan sosial, dan menganugerahkan keanggotaan identitas, nilai-nilai dan hak-hak partisipasi dan asumsi tubuh yang berpengetahuan politik umum. Hal ini memiliki pengarahan pada definisi kewarganegaraan yang diinformasikan secara sosiologis, di mana penekanannya kurang pada aturan hukum dan lebih praktik normal pada massa dan identitas. Memperluas hak non-diskriminasi untuk orang LGBTQ. Meskipun UE dan Dewan Eropa dibentuk untuk tujuan yang sangat berbeda, Berpose dan ECTHR menjadi pengadilan hak asasi manusia yang terkemuka di dunia dan diakui di Uni Eropa, terutama berkonsentrasi pada hak-hak ekonomi. Beberapa tahun terakhir telah melihat Uni Eropa bekerja sama dengan Dewan Eropa. Perjanjian terakhir telah melihat Uni Eropa bekerja sama dengan Dewan Eropa. Perjanjian Eropa memang memiliki dampak signifikan pada UE. Ini adalah bagian dari perjanjian yang didasarkan Perjanjian Lisbon bagi UE untuk menyetujui ECHR, dan itu adalah bagian dari kriteria aksesi bagi negara-negara anggota Uni Eropa dalam permohonan untuk mematuhi hak asasi manusia. The Common dan MB kasus hanyalah beberapa dari banyak contoh peradilan yang baru-baru ini dipinjam dan meminjam antar lembaga. Fokus bersama UE dan ECHR tentang ketentuan non-diskriminasi yang telah memberikan kedua organisasi tujuan MON. Sebelumnya, pendekatan CJEU terhadap orang-orang LGBTQ dan sesama jenis pasangan yang dirusak oleh penekanan lanjutan dan subnititas. Kasus terbaru hukum seperti yang dicontohkan oleh MB dan Common bersama dengan undang-undang baru dari Uni Eropa yang menunjukkan bahwa CJEU memperluas prinsip non-diskriminasinya di mana orang-orang LGBTQ dan pasangan sesama jenis yang bersangkutan. Konvensi Eropa non-diskriminasi adalah yang bersifat bersyarat saja. Penggugat harus membawa kasus di bawah dalam lingkup pasal hak asasi manusia lainnya yang bersama-sama dengan tersangka pelanggaran pasal 14. Kasus-kasus tentang hak LGBTQ yang sebelumnya ECTHR telah oleh karena itu secara umum dibingkai di pasal 8 hak untuk kehidupan pribadi dikombinasi dengan pasal 14. Sekarang mengakui orang-orang yang sebagian yang termasuk dalam definisi kehidupan keluarga sebelum ECTHR dan lebih menjanjikan intent yang telah ditempatkan pada argumen kesetaraan status lanjutan yang pada pasal 14 sebagai hak bersyarat yang membuat klaim atas ECTHR yang menjadi kompleks. Opini umum advokat yang berpengaruh dalam McLean yang sebelumnya penilaian CJEU di Common yang melihat banyak referensi tentang hak asasi manusia yang argumennya dalam kesimpulan yang pasangan yang harus ditafsirkan dalam netral gender.
Syarat trial dalam pembuat yang dengan mengacu pada kasus hukum ECTHR. Kasus hukum ECTHR yang digunakan sebagai otoritas untuk hak orang-orang LGBTQ untuk kehidupan keluarga yang dilarang didiskriminasi terhadap orang-orang dan bersyarat yang pada kontrak negara yang diberikan pasangan atau dengan pengakuan hukum dan perlindungan hukum dalam hubungan mereka. Konvensi Eropa itu sendiri mengabadikan subsidiaritas di bawah pasal 1. Sebagai perbandingan, negara anggota UE lebih dikenal banyak homogen. CJEU memberikan kekhawatiran tentang subnititas kekurangan yang menonjol daripada keharusan hukum UE yang berlebihan seperti pergerakan bebas orang-orang yang keturunan non-diskriminasi. Bab 3 penutup. Kesimpulan, hak-hak tikal yang memasuki kelompok-kelompok yang muncul seperti orang-orang dan sesama jenis pasangan, keluarga negaraan UE yang umumnya telah digunakan untuk memberikan expansion hak-hak warga negara di Uni Eropa dan memberikan sejumlah besar manfaat. Bahwa kasus tersebut tidak menghasilkan persyaratan negara anggota yang mengandalkan pernikahan sesama jenis, melainkan untuk anggota negara yang mengizinkan pergerakan bebas dan hak tinggal bagi pasangan warga negara non-Uni Eropa dalam pernikahan sesama jenis yang dilakukan di negara anggota. Baik, sekian hasil presentasi dari saya. Selamat malam.